Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sandi, NIM 191160497 dari kelompok B4 Keperawatan Anestesiologi semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait penyuluhan dengan mata kuliah promosi kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Ratih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benar aula rumah sakit kan, benar? Iya, Kak. Ini dengan perkenalkan dulu, saya di sini mahasiswa dari Universitas Aisyah semester 3. Tujuan saya ke sini, Bu, untuk melakukan penyuluhan terkait mobilisasi pasca operasi. Untuk itu, ini saya akan bagikan medianya berupa brosur. Ini, Bu. Isi. Ya, jadi tujuannya itu untuk melakukan ini agar nanti ibu-ibunya akan menjalani operasi, benar? Benar. Menjalani operasi, jadi tujuannya agar setelah operasi dapat tetap bergerak seperti semula, seperti itu. Untuk waktunya mungkin sekitar 10 menit. Tidak sibuk kan ibu-ibunya? Tidak menunggu operasi juga. Iya. Kalau yang ibu-ibu pahami sendiri untuk mobilisasi itu apa? Jadi kita menyamakan persepsi dulu deh. Mobilisasi itu apa sih menurut dari individu-individunya, biar kita masuk ke materinya biar langsung lancar gitu, nggak ada salah-salah. Saya belum tahu buat mobilisasi kalau saya, atau kalau ibu-ibu. Iya. Kalau saya mobilisasi itu saya cuma tahu yang kayak pergerakan gitu. Iya, bergerak. Iya, Saya juga bergerak gitu. Jadi boleh dibaca levelnya gitu. Maaf ya Bu, saya membuka handphone. Iya. Jadi untuk pengertiannya itu, dan mobilisasi itu adalah merupakan gerakan atau posisi adanya kegiatan yang dilakukan pasien setelah atau beberapa jam setelah operasi. Jadi itu nanti gerakannya akan dilakukan beberapa jam setelah operasi atau mungkin sehari setelah operasi, seperti itu. Untuk manfaatnya itu agar pasien lebih cepat sehat, kuat, serta membantu mempercepat organ-organ tumbuh dan bekerja seperti semula. Kan setelah dioperasi pasti ada organ yang hilang fungsi kan, atau enggak lagi dioperasi ada yang sakit jadi nggak bisa difungsikan. Jadi agar kita bisa kembali cepat seperti semula, itu manfaat pertamanya. Yang kedua, mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Maksudnya terjadi penyumbatan pembuluh darah kenapa? Ketika badan kita jarang digerakkan, itu nanti akan terjadi penyumbatan dan juga akan menyebabkan beberapa penyakit tambahan. Ya, kita tidak ingin ada penyakit tambahan kan, berarti kita harus lakukan. Untuk rentangan gerak bisa dibaca, itu ada 3, pasif, aktif, dan juga fungsional. Untuk yang pasif itu tujuannya itu untuk menjaga kelenturan otot-otot dan persendian dengan digerakkan oleh orang lain secara pasif. Misalnya dibantu oleh perawat. Kita tidak mampu mengangkat kaki, mengangkat tangan, tapi dibantu oleh perawat untuk menggerakkannya. Itu disebut dengan pasif. Dan untuk yang aktif itu melatih kelenturan otot-otot dan juga persendian, tapi dengan diri kita sendiri. Jadi seperti kita mampu mengangkat tangan, mampu memutar pergelangan, atau mampu mengangkat kaki, seperti itu. Dan juga fungsional itu untuk memperkuat otot-otot dengan melakukan aktivitas sehari-hari yang diperlukan, seperti berjalan dan juga lari. Tapi lari belum ya pasti ya ibu. Jadi untuk banyak orang bertanya, ini bisa dilakukan ke semua operasi atau enggak sih? Ada enggak yang ngetes seperti itu? Iya. Nah, jadi untuk mobilisasi ini sebenarnya bisa dilakukan semua operasi kecuali operasi jantung dan juga infark miokard, atau juga orang yang dia tuh tidak bisa capek seperti itu. Jadi dia tidak melakukan karena takutnya setelah operasi dilakukan, dia melakukan mobilisasi ini bukannya sembuh, tapi malah menambah penyakit yang diderita, seperti orang penyakit jantung. Habis di operasi jantung pasang cincin nih, yang harusnya istirahat bed rest, tapi kita suruh jalan, kita suruh lari, kan nggak mungkin kan. Jadi kita sarankan lebih baik tidur, tapi nanti dilatih setelah keadaannya membaik, tapi tidak setelah operasi kayak 10 jam setelah operasi, tidak. Itu untuk kerugian yang terjadi jika kita tidak melakukan
pertama, menambah rasa sakit. Yang kedua, badan menjadi pegal dan kaku. Dan ketiga, memperlama perawatan di rumah sakit. Memperlama perawatan di rumah sakit, kok bisa Mbak? Banyak kan yang bertanya itu kan, yang penting saya sehat. Seperti ini. Ibu sudah dirawat, tapi ibu tidak melakukan mobilisasi. Takutnya otot ibu tidak kembali, sendinya mati atau ototnya mati dan tidak dapat bergerak atau mengecil kan. Nah, mau tidak mau ibu harus dirawat lagi agar bisa berjalan seperti semula. Rumah sakit tujuannya menyembuhkan. Jadi masa orang masih setengah sehat kita keluarkan, tidak mungkin kan. Jadi kita akan melakukan lagi untuk mobilisasi itu sendiri. Nah, untuk tahap-tahapannya itu ada 4 tahap. Yang pertama, 6 jam setelah dilakukan operasi, itu bisa dilakukan dengan pergerakan ringan, berupa menggerakkan pergelangan tangan seperti ini. Jadi seperti itu ya. Setelahnya jari-jari. Ini satu aja atau 2 tangan, Mbak? Bisa 2 tangan keduanya. Kan itu gerakan ringan, tangan, dan juga tangannya mungkin kalau sementara berbaring kan bisa diangkat seperti ini, bisa diturunkan. Untuk tangannya kaki juga seperti itu, bisa diangkat, bisa dikemudikan. Itu untuk 6 jam pertama setelah operasi. Setelah operasi maksudnya setelah dipindahkan ke ruang RR atau ruang perawatan. Berarti dihitungnya pas kita baru pindah ke ruang perawatan gitu ya Mbak? Iya, tapi kalau untuk lebih jelasnya seharusnya ketika biusnya sudah hilang. Tapi kan kita nggak tahu ya Mbak, biusnya hilang atau enggak. Iya, nanti akan ada perawat yang membantu. Iya. Boleh lanjut selanjutnya nanti kan? Ya. Jadi untuk tahap 6 jam pertama kita melakukan pergerakan yang standar seperti itu. Setelah 6 jam sampai 10 jam kita bisa melakukan gerakan dengan memiringkan badan. Memiringkan badan ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Yang ketiga, jika kita sudah bisa menggerakkan tangan dalam jangka waktu 24 jam, kita boleh duduk. Kalau mampu duduk, dipersilakan duduk, dan setelah sudah merasa enakan, bisa juga dicoba dengan cara berjalan untuk tahap terakhir, untuk memastikan bahwa semua otot-otot kita itu berfungsi dengan baik. Untuk materinya, apakah semuanya sudah jelas? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Berarti nanti tuh kita mobilisasi ini kita dibimbing dengan perawat kan Mbak? Ya, dibimbing dengan perawat kan? iya, nanti kita akan tetap mendampingi. Tapi untuk rentangannya kan itu ada yang pasif, ada yang aktif seperti yang dijelaskan tadi. Kalau yang pasif berarti mbaknya tidak mampu menggerakkan tangan, jadi butuh kita perawat yang membantu. Tapi kalau misalnya mbaknya mampu, berarti perawat cuma membantu, memberikan instruksi. Iya. Pada saat misalnya 6-10 jam itu kita melakukan gerakan itu cuma sekali aja atau bisa boleh berkali-kali gitu Mbak? Kalau lebih bagusnya sih boleh berkali-kali agar ototnya tuh jadi lebih tidak kaku. Karena kita kan biar lebih nggak kaku kan harus digerakkan terus gitu. Terus itu sekali gerak tuh berapa menit Mbak? 5 menit sekali hitungannya Mbak. Atau sehari 3 kali gitu atau gimana? Untuk gerakan kalau yang dari 6 jam pertama, kalau yang saya ketahui itu nanti digerakkan setiap hitungan seperti 10 detik, seperti ini, 10 detik, seperti ini, 10 detik. Bayang-bayangkan, 10 detik, 10 detik. Nanti itu bisa dilakukan berulang-ulang. Kalau untuk sehari mungkin dalam waktu 6 jam mungkin bisa diulang sebanyak 10 kali. Itu tergantung kenyamanan dari pasien itu sendiri. Berarti tergantung kita ya mau berapa. Tapi diharapkan tetap dilakukan, tidak hanya sekali. Gitu. Kalau bisa rutin boleh, tapi kalau sudah merasa ototnya sudah kembali pada bagian itu, boleh dilanjutkan ke gerakan selanjutnya. Kan waktu pulih orang beda-beda, ada yang pulihnya lama, ada yang pulihnya cepat, jadi kita menyesuaikan itu. Tapi berdasarkan standarnya seperti itu, 6 jam pertama, 10 jam, 24 jam, lalu beberapa hari kemudian. Kalau misalnya ya Mbak, ada nggak Mbak misalnya orang udah melakukan tahap-tahap itu tapi misalnya masih juga nggak kembali gitu atau gimana tuh Mbak? Ini kan sia-sia gitu kan Mbak. Kalau misalkan dia ngelakuin kan ya, tapi dia tetap ototnya nggak berpengaruh gitu. Ada nggak ya Mbak?
Kalau untuk kasus itu mungkin di beberapa rumah sakit ada, tapi semoga di sini nggak ada ya. Kalau misalnya di tahap itu dia tidak bisa bergerak, otomatis di tahap pertama dia sudah nggak bisa. Kan di tahap awal kan masih tahan gerakan tangan, jadi otomatis dia sudah tidak bisa menggerakkan tahap awal. Buat selanjutnya pasti tidak bisa lanjut ke tahap kedua atau ketiga gitu kan. Jadi diusahakan tahap awal itu kita coba, pasti di tahap awal kita coba sembuhkan, kita coba cari apakah ini dari kesalahan dari operasinya itu sendiri atau memang ketidakmampuan pasien untuk menggerakkannya gitu. Jadi nanti akan kita konsultasikan lagi kepada dokter, nanti dokter coba lihat apa yang terjadi pada ototnya kenapa tidak bisa bergerak lagi seperti itu. Tapi kemungkinannya kecil Mbak. Kemungkinannya kecil karena insya Allah kan dokter di sini sudah ahli, semoga amin tidak ada kesalahan saraf atau kesalahan otot terjadi dalam berpembedahan. Iya. Kalau boleh tahu ibunya operasi apa? Saya nanti operasi ini Mbak, di sini saya tuh kayak ada apa gitu nah kata dokter. Dia nanti kayak iya Mbak, saya lupa teknis. Berarti agak nyeri-nyeri ya Bu bagian Iya, ini. makanya jadi gini Mbak, saya menahan. Semoga salah bergerak, semoga mobilnya lancar dan tidak ada otot yang mati setelah itu. Amin. Jadi lain ada yang tanyakan yang lain? Udah belum ada. Kalau belum boleh nggak kita demo sekali lagi biar nanti setelah operasi ibu-ibunya nggak lupa, kita nggak sampai kan. Jadi untuk 6 jam pertama, yang pertama kita seperti ini, sama 10 detik digenggam kuat ya. Setelah itu rentangkan seperti ini 10 menit. Setelah itu seperti ini kan. Lakukan di tangan sebelumnya juga, kalau sebenarnya bisa sih sekali lah seperti ini kan. Nah setelah itu diputar-putarkan aja supaya ototnya lebih lega kan. Kalau misalnya berbaring, tangannya boleh diangkat seperti ini, boleh ditekan ke bawah juga, sama direntangkan ke samping. Itu kalau berbaring. Tapi kalau misalnya mau coba sembari duduk, saya mau coba beroperasi lagi, boleh diputar tangannya ke ini, biar lebih itu kan. Itu lakukan kedua tangan untuk kaki, nanti kakinya bisa di ya Mbak, kakinya bisa dilipat-lipatkan seperti ini. Bisa diluruskan juga bagian ininya, diluruskan seperti ini agar lebih enak, dan juga dinaikkan seperti ini, dan juga jadi seimbang ya, coba dilemparkan ya. Jadi itu untuk 6 jam pertama. Untuk yang 10 jam kita nggak bisa praktekkan di sini ya, karena kita lagi keadaan duduk, dan itu bisa dilakukan bukan bisa sih sebenarnya, duduk juga bisa, tapi duduk itu sudah masuk ke tahap keempat ya. Jadi bisa dilakukan ketika berbaring, kita bisa menghadap kanan, menghadap kiri, kayak seperti tidur biasanya, balik kanan, balik kiri. Berarti kalau kita sudah enak, kita sudah merasa berarti tubuh saya sudah enak, kita bisa langsung lanjutkan, tidak perlu menunggu 24 jam untuk melanjutkan ke proses duduk. Barangkali ibu sembari berbaring, sudah enak duduk nih, boleh duduk. Tapi kalau itu kan appendix kan, takutnya kalau duduk tuh agak sakit kayak gitu. Jadi disarankan sih tidur dulu seperti itu sampai merasa benar-benar enak buat duduk seperti itu. Setelah demo kita sudah. Semoga selamat ya Bu dalam menjalani operasinya. Kalau boleh tahu Ibu operasi jam berapa? Sekarang jam 10, katanya jam 3 Pak. Ibunya jam berapa? Saya jam 11 nanti. Berarti duluan Ibu ya tadi? Iya. Kalau Mbaknya? Saya sudah Mbaknya sekitar jam 6. Berarti kalau tadi Mbaknya dulu baru ya? Iya. Semoga operasinya lancar ya. Amin. Dapat kembali seperti semula lagi setelah operasi. Kalau begitu saya pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.